masalah aktif dan masalah tidak aktif dalam pemasarannya menggunakan strategi yang berbeda. Strategi pada masalah aktif membutuhkan pemasaran yang hanya meyakinkan konsumen bahwa merek adalah solusi yang paling superior. Sedangkan masalah yang tidak aktif meyakinkan bahwa mereka memiliki masalah dan merek adalah solusi yang paling unggul dalam mengatasi masalah. Ada Suzuki baru. Waduh, bagus ya. Titan. Wah, siapa tuh? Hah? Woi, mata-mata. Ngapain lo? Keren kan? Wah, dingin dia. Gesit kan? Mantap sih. Pantesan, mesin baru. Titan, irit kan? Suzuki Titan, jaga tanding. Begitu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai membantu konsumen dalam mengenali masalah. Ada dua pendekatan dasar dalam pengenalan masalah. Yang pertama, pengenalan masalah yang bersifat umum, yaitu melibatkan perbedaan yang bervarietas dari berbagai merek dalam kategori produk yang dapat dikurangi. Pengenalan masalah yang bersifat umum terjadi dalam kondisi sebagai berikut, yaitu perusahaan memiliki persentase yang tinggi dalam pemasaran. Yang kedua, penelitian eksternal atau dari luar masih terbatas. Yang ketiga, merupakan upaya kerjasama perusahaan atau industri besar. Pendekatan yang kedua yaitu pengenalan masalah yang bersifat khusus, melibatkan perbedaan yang hanya pada satu merek bisa dipecahkan. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan untuk mengaktifkan pengenalan masalah. Pengenalan masalah adalah fungsi dari pentingnya dan besarnya perbedaan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang ada. Banyak pemasaran yang berusaha untuk mempengaruhi keadaan yang diinginkan. Pemasar sering mengiklankan keuntungan yang akan diberikan oleh produk mereka, berharap bahwa keuntungan tersebut akan menjadi keinginan konsumen. Misalnya, produk pasta gigi mengiklankan produk mereka yang dapat memutihkan gigi dan memiliki gigi yang putih merupakan keinginan konsumen. Dapatkan senyum cerah seketika dengan Pepsodent White Now. Terobosan baru formula gel ganda yang mengandung foam biru unik mampu memberi kesan gigi tampak lebih putih dengan sekali sikat gigi. Sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die because Pepsodent White Now, senyum cerah seketika. Selain itu, melalui iklan juga memungkinkan untuk mempengaruhi persepsi dari keadaan yang ada. Maksudnya, iklan tersebut didesain untuk menghasilkan kekhawatiran tentang keadaan yang ada atau kondisi yang sebenarnya. Sehingga konsumen menginginkan kondisi atau keadaan yang ditawarkan oleh sebuah produk. Selanjutnya mengenai waktu pengenalan masalah. Konsumen sering mengenali masalah ketika sulit atau tidak mungkin untuk memperoleh solusi terhadap masalah tersebut. Misalnya, kita sadar akan produk asuransi setelah kita kecelakaan, atau kita ingin membeli obat flu ketika sakit tetapi tidak bisa mengemudi ke toko. Jadi, strategi pasar yaitu berusaha untuk memicu pengenalan masalah sebelum menjadi masalah yang sebenarnya. Selanjutnya itu mengenai menekan pengenalan masalah. Sebagaimana telah kita lihat, persaingan organisasi, konsumen, dan lembaga pemerintah kadang-kadang memperkenalkan informasi di pasar yang dapat memicu masalah. Jadi,
pemasar tentu akan lebih memilih untuk menghindari masalah tersebut. Pemasar tidak ingin pelanggan mereka memiliki masalah dengan merek dari produk yang mereka jual. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dan pengenalan masalah dalam pemasaran. Manajer pemasaran memiliki 4 keprihatinan yang berkaitan dengan masalah pemasaran. Yang pertama, mereka perlu mengetahui masalah yang dihadapi konsumen. Yang kedua, mereka harus tahu bahwa bagaimana development baruan pemasaran yang sesuai untuk memanjakan konsumen. Yang ketiga, manajer kadang-kadang ingin konsumen untuk mengenali masalahnya tersebut. Yang keempat, mereka juga menginginkan untuk menekankan masalah lead nation di kalangan konsumen. Yang kedua, proses keputusan konsumen terbagi dua, yaitu analisis produk dan analisis kegiatan atau aktivitas. Analisis produk yaitu meneliti pembelian atau penggunaan produk tertentu berdasarkan merek. Yang kedua, analisis aktivitas, yaitu meneliti kegiatan tertentu yang dihadapi konsumen selama kinerja. Pak, ini minyak yang bisa diminum ya? Tapi bukan untuk menghilangkan haus, diminum untuk membuktikan Sanko minyak yang baik. Pak, lihat. It's time to change. Sanko minyak yang baik. Seperti air, mudah mengalir dan tidak serik di tenggorokan. Change to Sanko. Change to Sanko. Benar kan? Sanko minyak yang baik. Lebih bening, lebih bermutu. Apa sih resep memilih minyak goreng yang baik? Menurut para ahli, diminum. Saya coba deh. Bisa diminum. Tidak lengket, seperti air. Dan juga Sanko lebih bening. 먼저 못하는 못난 나는 오히려 소리 질러 더 크게 그렇게 너와의 하루가 시작돼 걷잡을 수도 없이 미쳐버리는 우리 I don't know what to do 지금 왜 다투는지도 난 몰라 어떤 말을 한다 해도 지금만큼은 난 닿질 않아 날 믿지